pagi. Kak, Gimana nih kabar adiknya? baik banget Kak. Oke, sebelumnya adiknya ini dari mana? Apa dari sekolah apa dari mana nih? Dari sekolah. Oke, dari sekolah langsung ke sini ya? Iya. Oke, terus sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu agar akrab nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Divya Angelina. Adiknya ini bisa manggil aku dengan sebutan Kak, Mbak atau Bu Divya, terserah adiknya. Terus adiknya sendiri siapa namanya? Muhammad Rifki. Panggilannya siapa? Rifki bisa. Oke, Rifki ya. Oke, sebelumnya apakah Rifki ini baru pertama kali melakukan sesi konseling atau sudah pernah di sebelumnya? Baru pertama kali. Oke, baru pertama kali. Berhubung Rifki ini baru pertama kali melakukan sesi konseling, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling. Nah, konseling itu pemberian bantuan dari konselor kepada konseling atau klien. Terus untuk durasi kita akan memakai di sesi konseling kali ini yaitu 45 menit. Jika dirasa itu kurang Rifki ini kurang banyak menceritakan, kita bisa atur jadwal sesi konseling selanjutnya. Terus untuk asas kerahasiaan Rifki tidak perlu khawatir. Untuk asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor akan merahasiakan dari manapun dan tidak akan bocor kepada siapapun. Oke, bisa dipahami? Oke, kita bisa melakukan konseling sekarang aja. Oke, bisa diceritakan? Pada 10 siswa ada 20 perempuan yang terdiri sebagai tim konseling orang kader dari 10 siswa ada 20 perempuan yang terdiri sebagai tim konseling orang kader. Terus di depan dan komputer semuanya. Ya. Itu pernah aku bicara sama dia tapi dia nggak aku kayak aku tuh diasingkan. Aku bicara dia kayak nggak Baik, saya mengerti. Jadi Rifki ini mempunyai masalah pertemanan dan Rifki ini punya teman dari SD. Terus temannya Rifki ini selalu mengabaikan ketika Rifki bicara kepada teman dia. Pakai inisial aja, sama A ya, namanya A gitu ya. Oke. Jadi Rifki ini sering bicara tapi sama A ini diabaikan ya. Oke, selanjutnya gimana? terus itu pas aku mau ke sekolah itu kan aku semua bareng sama itu kan Kak. Terus pas mau ke kelas kan aku kan dibully gara-gara diolok-olok sama orang tua, dipukul fisik, digayain kayak apa ya, anak banget lagi begini, tapi kok aku nggak apa sih itu, tapi aku nggak menyimpan dendam, tapi aku kayak gimana ya, amarah itu kayak nggak bisa terkontrol. Akhirnya aku lapor ke ayah, terus ayahnya itu lapor ke ibunya itu. Pas malamnya itu aku bisa sama si ayah itu Kak, gara-gara sama si ayah. Emang boleh itu. Itu dikaji nggak? Oke, jadi Rifki ini ketika ke sekolah ini selalu bareng sama si K gitu ya. Terus waktu di kelas ini si A mengolok-olok Rizky dengan kata-kata anak buahan tentang fisik begitu. Karena Rifki ini tidak kuat akan olok-olokan itu sehingga Rifki melaporkan ke ayah Rifki. Lalu ayah Rifki ini langsung melapor mengambil ke orang tua si A. Oke, terus orang tua si A ini bagaimana pendapat orang tua si A setelah ayah menegur ibunya? Pas saya ke rumahnya si A itu, saya langsung apa itu minta kayak anaknya nggak ada sama ini, anaknya nggak itu. Oke, baik. Jadi kayak menentang lah ya, kayak menentang dan membela
saya sekolah itu saya dibully, terus saya dibilangin ke teman-teman kalau nggak usah teman-teman apa teman yang Rifki nggak usah sedikit bisa kerjanya gitu loh kak. Kayak menggiring ini kak, si A ini berarti kak mengompori ke teman-teman yang lain begitu. Kayak ih nggak usah teman-teman ini itu gini gini. Berarti waktu itu Rifki, kamu gimana perasaannya? Pertama kali aku mau bicara sama teman inisialnya L, terus itu pas mau ke kantin aku ngajak itu tapi dia tuh nggak mau, kayak nolak, tapi aku sempet kayak maksa, terus akhirnya dia itu sama si A itu kayak di apa namanya itu didorong atau diapakan gitu, terus akhirnya ya udah aku sendiri ke sana, terus pas setelah itu sama si L itu si A itu kayak udah nggak ngobrol sama aku, terus memprovokasi teman dekat Rifki begitu. Berarti si A ini kayak tetap menghasut teman dekat Rifki dengan inisial L. Ya terus lalu selanjutnya apa yang Rifki lakukan? saya kan yang nggak Sekali lagi mohon perhatian di Komisi Olahraga Putra dan Putri semuanya saja harap kumpul di belakang kita. Tetap diam dan tidak melakukan apapun, tidak mengira apapun, berarti tetap diam yang Rifki lakukan. Oke, yang lalu selanjutnya apakah Rifki tidak ada balikan kayak menentang kepada si A itu? Kak, kenapa sih kamu kayak gitu ke aku punya salah apa gitu? itu waktu ke kamar mandi kan saya pas-pasan sama itu, dia harus keluar dari kamar mandi, aku mau ke kamar mandi juga, akhirnya aku kayak di apa namanya ininya itu dikirimkan ke saya gitu loh kak. Saya tentang kenapa kamu kok gitu, kenapa sama saya aja gitu, kok aku punya salah apa, kan kamu dulu yang awal aku gitu, kayak gitu nggak berani salah gitu loh pak, langsung apa itu langsung pergi aja. Berarti itu sudah melakukan penentangan dan bertanya langsung kepada si A, kenapa aku selalu kamu giniin gitu. Tetapi balikannya si A itu malah pergi tanpa menjelaskan itu. Terus perasaan Rifki ini gimana, perasaan kamu ketika dijauhi sama teman dekat inisial L itu, rasanya gimana? Sedih, gak ada teman, jadi diam, kayak gak ada yang bicara. Berarti cuma diem aja ya ketika dijauhi teman dekat. Terus itu terjadi berapa bulan, sampai berapa bulan? Sampai 1 tahun, 1 tahun sampai kelas 5 sampai kelas 6. kelas 5 sampai 9. Berarti si L ini juga sama sekali tidak tegur sapa sama kamu selama 1 tahun itu. Iya, setelah Juni, sudah sampai kelas 7 ini masih berteman, tapi kayak nggak mau bicara atau gimana ya, bilangnya itu kayak dia masih bisa komunikasi di WA, tapi kalau di akhirnya nggak bisa, kayak kalau sampai ini ketahuan bisa nggak diteman sama si A itu kayak gitu. Berarti si L ini tetap komunikasi sama kamu tetapi lewat WA aja. Ketika di dunia nyata tidak pernah, karena si L ini takut ketahuan dengan si A. Kenapa takut ketahuan? Apakah itu teman dekat sama si A atau gimana? Karena si A itu kayak punya kuasa, itu kayak gampang kelahi kok dia itu takut.
lain sama L itu apakah tidak mau berteman atau gimana? Masih mau berteman tapi udah nggak bisa kangen. Terus apakah Vivi tidak melakukan ayah lagi? Trauma. Berarti Rifki ini mempunyai alasan tidak mau lapor ayah ini gara-gara trauma takut Rifki takut malah dibully habis itu gitu. Terus dari diri kamu sendiri apakah tidak ada perbedaan dan sebelumnya kamu tidak dibully terus setelah itu dibully sampai 1 tahun itu perbedaannya di diri Rifki ini gimana? Perbedaannya kalau waktu dibully itu kayak masih bisa berteman, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa kayak main-main ke kaki. Tapi sekarang kalau sekarang ini masih trauma gara-gara itu kayak gimana ya, kalau teman itu kayak dikit sama kalau nggak mau, kalau temannya kayak gimana ya, temannya itu kayak dikit tapi itu Bisa jawab aja nggak apa-apa. teman itu dikit tapi dia kayak anu gitu loh Kak, apa itu kayak bisa berbicara tapi kayak anu gampang menafikan gitu loh Kak, gampang dikit-dikit. Nah, itu kan kelas 6 5 sampai 6 MI. Terus berarti sampai sekarang kan pisah nih, pisah dia nggak tahu kemana, terus kamu di sini gitu. Terus kan sampai sekarang masih komunikasi sama si L apa gimana? Masih Komunikasi sama L. Terus kalau di dunia nyata? ternyata itu juga orang kadang karena si L itu anu apa itu rumahnya jauh sama nggak bisa ketemu karena Terus selanjutnya berarti kamu diam aja, tidak ada pertentangan 1 tahun itu tidak ada pertentangan, tidak lapor ayah begitu. Terus apakah itu menyebabkan salah satu trauma saat ini? Oke, gimana? Traumanya kan gimana? Gak mau berteman sama siapapun, suka menyendiri apa gimana? kalau masih berteman ya masih berteman, tapi kalau kayak kalau itu sama kayak gimana ya, berteman sama orang kayak itu tak ada apa enggak, Tidak leluasa, tidak percaya gitu. iya kayak belum bisa menerima kayak gitu Kak. Jadi itu kayak dia itu gimana ya bilangnya, kayak dia itu kayak kalau nggak mau sama aku ya nggak mau sama lainnya, terus kayak kalau dia punya teman baru bilangin teman yang ini, kalau dia punya teman yang itu bilangnya gitu. Mas Bapak ini juga menemui sifat kayak Terus waktu kelas 8 ini waktu naik kelas 8 ini kan anu Kak, aku itu kayak punya teman baru, terus kayak aku tuh kayak dijelek-jelekin sama yang teman barunya itu, akhirnya kayak aku tuh ya udahlah, kalau nggak mau sama aku ya udah, kalau nggak mau sama aku ya itu dia BA sama aku, kalau dia tuh kayaknya kayak victim gitu loh Kak, kayak ini Rifki kamu kok itu sih bilangin aku di belakang, kan dia kan Kak, terus aku tuh nggak mau bilang apa-apa, kalau itu kan langsung kayak di kamar sambil kayak nangis gitu loh Kak. Kalau soal pertemanan itu kan nangis banget gitu loh Kak, kalau soal cinta tuh enggak.
terus waktu ada apa itu kayak classmate waktu nyanyi itu kan aku kan disuruh kan kak sama si A itu buat nyanyi padahal kan disuruhnya bagus kan aku suaraku juga betul di situ paling jelek gitu loh kak. Terus itu kalau kayak gimana ya kalau butuhnya itu doang dia baik sama aku, kalau enggak itu ya udah tinggal aja kak gitu loh kak. Kayak kan aku pernah kan kak di apa tuh kayak di apa sih di suruh buat ke kantin gitu loh kak, dikasih uang disuruh gitu kan aku kan juga kayak udah apa gitu loh kak, aku juga bisa nolak gara-gara dia juga pernah baik sama aku kan belikan aku ginian, pernah belikan aku ginian. Terus waktu mau berantem sama dia tuh kalau aku gak mau temenan di anu kak apa sih ibu di diancam kamu kalau nggak mau teman sama aku kan balik uang yang pernah diberikan sama dia gitu kan akan berikan tuan kan aku itu posisinya nggak mau uang kan kayak itu pas mau ke kapal proses itu kan aku pas balik sama dia terus mau ke kelas ya sama dia akhirnya aku minta maaf di jam itu gara-gara ada maunya ketika gak ada juga jadi jahat lagi gitu. Terus kami pada diancam dan aku kalau disuruh mengembalikan uang yang pada dilakukan kepada kami itu. perasaanku itu kayak gimana ya, dia itu kalau sudah sama teman yang lain tuh kayak nggak mau sama aku lagi, jadi aku kayak nggak punya teman. Akhirnya aku kayak cari teman kan kak di kelas 8A, kelas itu, kelas juga BA gitu loh kak. Jadi aku cari teman di situ. Terus si Ayla itu kayak si A itu kayak gimana ya, kayak udah bicarain aku kalau gini lah bicarain aku kak. Si Lutfi itu kalau udah punya teman baru kayak udah sama apa sudah teman sama teman lama gitu. Aku juga kan nggak tahu kak itu kak gimana, aku nggak tahu dia tuh siapa apa gimana gitu. Terus waktu dia punya pacar dia juga yang bantu aku, dia yang kalau pacarnya marah aku juga yang bantu biar nggak marah lagi. Terus waktu itu aku disuruh menjauhi dia gara-gara pacarnya itu cemburu sama aku. Akhirnya aku ya udah jauh dia. Pas mau apa itu pas udah putus kan aku ditemenin lagi pas ya pas itu pas hari apa gitu kan aku mau ke toilet. Nah itu pas aku ketemu sama dia itu pas apa dia tuh habis dari ruang buka, aku nggak tahu kenapa. Terus itu aku tanyain gara-gara ada masalah kasus sama si pacar itu. Terus aku kan lagi gitu loh kak kayak kan jadi kamu bisa gak bantu aku kan aku tuh mau bantu di mana kan kak. Aku bilang nggak bisa, itu kan juga nanti takutnya lagi disuruh diancam buat kembalikan itu. Aku tuh udah kayak gimana ya, muak gitu. Dan aku biasanya ingin aja. Akhirnya pas mau pas aku mau bantu kan aku nggak langsung aku nggak mau berikan gara-gara takut gitu loh, takut kenapa juga. Akhirnya aku bantu pun di kayak jadi kamu gini kayak kamu gini aja, kamu harus gitu kan kak. Pas itu langsung ke kelas 8 aku udah dia harusnya kan apa itu nggak ada yang aku kan yang ada kak, jadi aku harus aku ke kelas gitu. Terus mau jadi gitu dia kayak udah gimana ya, matanya itu kayak udah kayak
murid itu kayak gak mau teman sama aku. Akhirnya aku ya udah kalau kayak gitu aku mau waktu kelas itu aku mau ke temanku. Bersedia kepada seluruh siswa kalian untuk segera masuk ke ruang masing-masing. 5 menit kita berbagian yang berdiri. Setelah itu anak-anak bisa selesai, nanti kita kembali ke asrama Dewa yang duduk. Jadi sekarang lagi untuk mempersiapkan semuanya kembali ke ruang kelas masing-masing. Nanti kita akan menuju mengambil bersama baik siswa pulang. Anak-anak yang berada di asrama atau menjalankan ibadah akan dari kantor. Terus waktu Anak-anak yang sakit, gimana ya? anak-anak Waktu di di WA itu dia kayak gimana ya? Yang akrab gitu. Aku tahunya itu gara-gara itu mantep teman-teman jadi dia itu kayak minta lagi ya kalau coba dari luar tuh langsung itu sama aku sama dia kayak lagi bicara akhirnya kan itu dia mungkin kesalahannya terus minta maaf sama aku yang maafin gitu kan Kak. Akhirnya ya udah kalau itu aku nggak mau kalau aku mau maafin aku nggak boleh pulang lagi. Terus pas mau pas sekolah kan aku bisa bicara Kak, bisa biasa aja gitu kan Kak. Pas pulangnya itu juga biasa aja. Pas di WA itu dia langsung kayak ngapain aku Kak, katanya gini, kamu kalau nggak mau teman sama aku bilang aja Rifki, nggak usah jelekin aku di belakang, katanya gitu. Aku kan kaget kan waktu itu pas mau bangun tidur karena HP ku itu juga dicas ya Kak. Aku langsung Kak gimana ya, langsung keluar ke rumah, langsung bicara sama si temannya Ilas ya. Nah itu kan aku mau bilang sama dia kan bantu aku pakai gimana kan bilangin gimana caranya berikan ke gimana gitu kan biar aku amprih biar aku terus temenan sama itu sama si Al. Terus sama Desman dikasih saran katanya harus apa itu minta maaf ke dia gitu kan sampai ditolak gitu loh Kak, minta maaf ke dia. Terus pas mau ke sekolah dia juga masih kayak gimana ya, marah kayak gimana itu kalau itu kan mainnya mut-mutan gitu loh Kak, kalau mau gini kalau mau gitu. Terus akhirnya kan waktu baru ini kan kan Kak, apa itu si A itu ngajak aku di TikTok katanya gimana ya, jadi kamu kalau nggak suka aku bilang kayak tadi gitu loh Kak, tapi ini diparah karena kayak gimana ya, bilangnya tuh mau apa itu dia nggak pernah bilangin aku ke belakang padahal pernah, terus karena dia kayak nggak bisa di apa nggak bisa di sini tuh kayak gimana ya, dia tuh kalau dibilangin kayak kamu tuh harus gini nggak bisa Kak, karena dia tuh kayak sesuai kita tinggi gitu. Kan cuman baca DM-nya itu pas aku diemin dia malah kayak gitu loh Kak, kayak gimana ya, langsung gimana ya bisa kayak jadi bosi langsung gitu loh, langsung kayak marah sama aku. Mau balas chat itu, tapi si malah tambah marah. Kamu tahu nggak alasannya? Karena nggak mau membantu, kayak nggak mau teman-teman lagi karena munafik dia, padahal kan aku nggak pernah munafik sama dia.
kan nggak bisa dekat sama si A jadi biar nggak kayak gimana ya, biar nggak pusing gitu loh. Akhirnya kan kayak aku masih berteman kan, aku tuh kayak ngeyel gitu loh Kak, masih berteman sama si itu. Akhirnya ya udahlah, aku masih teman kayak itu, tapi kamu udah muak banget Kak. Itu masih aku sempat bisa kayak gimana ya, bisa ngertiin motif dia, bisa ngertiin gimana posisi dia gitu kan Kak. Jadi kan aku nggak mau aku harus nemenin dia gitu loh Kak. Dan dia tuh kayak baik sama aku dan juga baik sama aku. Tapi yang kebalikannya Kak, aku terus perhatian dia malah bisa sama aku gitu. perasaan kamu nih di masa lalu juga seperti ini, terus sekarang perasaan ini kita terus gimana Kak? Capek apa gimana? Apa cuma sih enggak Kak, tapi kayak apa jadi kecewa Kak. Itu bisa lagi gimana Kak, mbak itu mbak ini Depan ini kamu tidak mau dekat sama orang tua atau sama ayah? karena kita sama ayah juga apa itu ngasih aku kayak apa ya, kayak ngasih aku pembicaraan tentang kayak teman apa teman sama itu lagi, jangan kayak jadi pribadi sama dia, sama dia gitu Kak. Kan saya udah bilang udah hati-hati kayak temenan sama dia lagi, terus kamu temenan sama dia karena takut. Karena dia Sampai saat ini terpaksa berhenti. terus waktu apa ya, waktu dia sama pacarnya kan Kak, kan dia ngirim anu kan, ngirim video kayak gitu loh Kak, DJ ke saya. Terus akhirnya kan pas itu kan dibuat di SB, katanya aku tuh bilang kayak aku tuh nge-stop gitu sama aku, padahal aku nggak ngomongin apa-apa gitu loh Kak. Aku taunya itu dari temannya si A itu bicara ke aku, katanya Rifki, kamu itu kayak merusak hubungannya si A sama si itu ya, si pacarnya si A itu katanya gitu. Padahal kan nggak pernah merusak hubungannya si itu kan. Akhirnya ya udah aku bilang aja sama si temannya itu, aku coba merusak hubungannya dia, aku aja yang sama pacarnya nggak pernah gitu. Terus kamu pernah melakukan chatan sama si A apa gimana, terus kamu dituduh merusak hubungan itu? Kalau ngecat itu kayak simpan yang penting aja, kayak gimana ya, dia bicara tentang sebenarnya aku kemarin kayak gimana juga pernah deket. Terus dia mau bicara sama pacarnya, bicara mau tentang sama pacarnya, itu aku nggak pernah deket. Terus mau bilang kayak dia tuh suka atau marah sama pacarnya gitu, kan aku yang gitu kayak gitu. Terus kok ini tiba-tiba kok langsung dibilangin kalau aku tuh bisa hubungan itu sama si pacar itu. Yang pertama yang paling si A. Padahal kamu cuma mengajarkan ikatan si A itu, tapi sama si A malah difitnah. Dari masalah itu dituduh sama dia karena aku tuh bukan nggak bisa hubungannya. Cara kamu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi sama dia gimana? Caranya aku ini ya, aku tuh udah nggak pernah balas chat dengan dia, nggak pernah balas dia mana, nggak pernah balas story-nya, nggak pernah balas itu. Terus dia yang kayak telepon kata aku itu kan oke kayak aku itu pas tanggal 8 itu aku langsung kecewa
aku kayak kamu dari Jawa dulu kak, langsung kenapa gitu, dia kak bilang kenapa kamu nggak pernah belajar aku, kamu suka aku, kamu suka sama aku, terus kayak gimana ya, aku tuh bilangnya kayak nggak enak itu, nggak aku gak restu, aku cuma mau HBP, kamu tuh cuma mau diam HBP kita disitu sama ayah, padahal enggak. Pikiranku juga kayak gimana ya, pikiranku dia ya dia itu kayak gimana ya, itu nesu atau marah gitu sama aku karena gak bisa cuma bilang itu di bawah juga. Biasa aja kayak pada umumnya gitu. Kalau sebelumnya kan kayak ya biasa aja, tapi kalau yang sekarang ini kayak kemarin teman tuh kayak udah nggak gimana, udah kayak bukan teman kan, istilahnya kayak bukan teman tapi teman gitu loh. Banyak yang tahu karena masalah nggak pernah bicara, karena kan kelas bukan di kelas kan dia kelas 8 gitu, jadi aku nggak pernah komunikasi sama dia lagi kalau belum, karena kayak masih hutang sama dia karena itu baru kayak aku pernah pikir atau mengganti waktu apa ya, waktu di Juli atau bulan juga aku mau ganti karena aku kayak gimana ya, takutnya dikit-dikit lagi gitu. Kalau ganti udah dia pernah, aku gantinya itu kayak gimana ya, si Andi juga menerima. Apakah kamu juga cerita nih ke dia? Kamu berhubungan lagi sama si Andi? Kira-kira kamu cerita apa ke ayah? waktu belajar kayak 9 mesti bilang Belajarnya juga menurun. Terus kamu sudah bisa menangani itu sendiri apa? bisa caranya kayak kan kalau kayak itu harusnya kan kayak seperti itu. Nah terus kalau dia kayak mampu duluan, kita harus kayak dia mampu dulu, kalau dia harus bisa bilang kalau dia menang gitu. Nanti kalau dia mengira kayak gitu kita harus kayak menyanggah sama kayak gimana ya, kalau bisa kayak kalau itu kayak gitu kita harus jauhin atau menjauhi yang kayak yang pernah kayak gitu. Kalau kamu sendiri nih, orang yang pribadi, terus yang mengharuskan mereka dengan mengatasi biasanya kayak itu apa nggak? Kamu sendiri, apa yang kayak gitu? Kamu tipe orang yang gampang dari kamu
Ini tidak lapor ayahnya lagi karena semakin bikin lama. Masalah itu sampai sekarang tetap memegas dan traumanya itu teman tidak mau dia naik ke depan di teman yang sekarang, jadi biasa aja sekarang. Sama-sama kita semuanya dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Masyarakat seluruh bawah setelah dibersihkan